Salam, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya atas nama Vindo Takan Janji, NIM 19 011 513. Ya, pada video hari ini saya akan mempresentasikan perkembangan gerakan adosensi. A. Kemampuan gerakan. Perubahan-perubahan dalam penampilan gerakan pada masa adosensi berkecenderungan mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan dan fungsi fisiologis. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai gerakan seperti lari, lompat jauh tanpa awalan, dan melempar jarak jauh. Selanjutnya, peneliti menyatakan bahwa perempuan mencapai skor terbaik dalam ketetapan melempar, memantulkan bola ke tembok, dan melemparkan jarak jauh pada umur 13 tahun. Semuanya itu merupakan beberapa peningkatan penampilan wanita yang terjadi setelah masa pubertas. Penampilan fisik sesudah pubertas lebih banyak dipengaruhi lingkungan budayanya. Umumnya penampilan gerakan anak perempuan dalam keterampilan berkecenderungan menerus sebelum mencapai kematangan, biasanya kira-kira 3 tahun sebelum kematangan skeletal. Umumnya anak laki-laki masa pubertas meningkatkan secara terus-menerus dan teratur dalam lari dan lompat, tetapi sedikit terlalu dalam melempar. Dalam lompat jauh pada awalan, menggantungkan dengan langkah ditekuk, barik duduk, sit up, dengan lutut ditekuk anak laki-laki umur 10 sampai 11 tahun menunjukkanlah peningkatan yang berbeda. Peningkatan penampilan untuk lompat jauh pada awalan terjadi antara umur 14 sampai 15 tahun dan umur 11 sampai 12 tahun untuk lengan menggantungkan dengan sit up. Maksimum lompat jauh tanpa awalan dengan menggantungkan kecepatan dengan puncak. Percepatan perubahan tinggi badan, sedangkan tingkat pada sit up 1 sebelum puncak percepatan tinggi badan. B. Koordinasi dan keseimbangan. Peningkatan koordinasi pada anak-anak laki-laki terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur koordinasi kronologis, sedangkan anak perempuan sudah berkembang lagi sesudah umur 14 tahun. Kelincahan memerlukan kecepatan mengubah arah dari badan atau anggota badan seperti melompat, kemudian memutar posisi dengan gerakan yang sulit dilakukan lainnya. Koordinasi itu sendiri, koordinasi gerakan anak laki-laki pada awalnya pubertas mengalami perkembangan sedikit sekali, tetapi setelah itu perkembangan memiliki kecepatan. Berbagai hasil penelitian menyatakanlah keseimbangan dinamis selama masa pengukuran keseimbangan yang dilakukannya dengan berjalan di atas bola. Adolasi menunjukkan adanya penurunan untuk kedua jenis kelamin. Keseimbangan menunjukkanlah bahwa keadaan yang stabil atau tidak stabil
oleh anak perempuan dan anak laki-laki, di mana anak perempuan pada umur 12 tahun sampai 14 tahun dan pada anak laki-laki umur 14 tahun sampai 16 tahun. C. Peningkatan penampilan gerakan. Masa sebelumnya adolasi dan adolasi merupakan saat peningkatan penampilan gerakan seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif ini merupakan bagian yang diperlukan perubahan yang cepat, di mana masa adolasi yang menunjukkanlah peningkatan tidak diragukan lagi dalam menunjukkan peningkatan keterampilan. 1. Lari. Pengukuran kuantitatif untuk kemampuan lari umumnya dilakukan mengukur kecepatan lari jarak pendek 30, kelincahan lari. Kecepatan lari meningkatkan untuk laki-laki, perempuan kira-kira 4 year atau detik pada umur 4 tahun sampai 6 tahun year per detik. Umur 12 tahun selanjutnya laki-laki terus meningkatkan kira-kira 7 detik pada umur 17 tahun, tetapi perempuan menunjukkan penurunan pada umur tersebut. Peneliti lain berkata, selanjutnya dilaporkanlah bahwa kecepatan dicapai pada umur 14 tahun oleh perempuan yang memproduksi keterampilan berlatih. Rata-rata penampilan lari cepat dan lari meningkat selama masa prodolasi dan adolasi untuk kedua jenis kelamin. 2. Lompat atau jumping. Pengguna tes lompat umumnya ke arah depan atau ke atas. Peneliti yang dilakukan menunjukkanlah bahwa peningkatan jarak lompat ke depan untuk laki-laki dan perempuan kira-kira 17 meter atau inci. Sesudah itu laki-laki terus meningkatkan kira-kira 90 inci pada umur 10 sampai 11 tahun mencapai inci. Sesudah itu anak laki-laki terus meningkatkan kira-kira 90 inci pada umur 60 inci pada umur yang sama. 3. Lempar. Jarak lempar sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar maksipun kecepatan dan ketetapan juga ikut dinilai. Penampilan melempar berbeda dengan penampilan lari dan lompat. Demikian pula perbedaan peneliti yang menunjukkanlah bahwa peningkatan melempar kira-kira 24 pada umur 5 tahun sampai 153 feet pada umur 17 tahun. Sebaliknya yang dialami anak perempuan sangat kontras dalam penampilan melempar, hanya kira-kira 114/5 feet pada umur 5 tahun. Kemudian meningkatnya menjadi 75/7 feet pada umur 15 tahun. Selanjutnya banyak menurun menjadi 44,0 pada umur 16 tahun. 4. Keterampilan dasar. Sebagai besar peneliti menyatakan bahwa usia untuk belajar gerak paling tepat adalah masa sebelum adolasi. Hal tersebut sesudah dengan Nas 1960 yang menyatakan bahwa 85% keterampilan dasar dan terhadap keterampilan gerak harus ditemukan pada umur 12 tahun.
Keterampilan gerakan pada masa adolesi sangat diperlukan oleh penguasa gerakan dasar pada masa anak-anak dan oleh faktor latihan oleh gerakan itu. Kecenderungan keterampilan gerakan setiap individu pada masa adolesi semakin bervariasi. 5. Kesegaran jasmani. Pada masa adolesi terjadi perbedaan yang menonjol dalam hasil tes kesegaran jasmani antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penurunan kesegaran jasmani anak perempuan masa adolesi kemungkinan bukan karena kurangnya motivasi untuk memperoleh skor baik dalam tes kesegaran jasmani meskipun sebenarnya mereka melakukan seperti yang melakukan sedikit sekali perempuan yang melakukan dengan usai sungguh-sungguh untuk tes lari 600 yard atau dalam tes kekuatan sebagainya untuk dalam tes kesegaran jasmani. Hanya ini saja hasil presentasi saya. Atas perhatian teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih.